Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya hormati, kita lanjutkan perkuliahan agama Islam dengan topik ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Islam. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa akan dapat menjelaskan pengertian teks dalam pandangan Islam, membedakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, menyebutkan sumber pengembangan teks dalam Islam, menunjukkan perilaku yang arif dan bijaksana dalam mengembangkan dan memanfaatkan produk teknologi dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan teks yang islami dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Adik-adik sekalian, martabat manusia ditentukan oleh dua hal, yaitu ditentukan oleh kualitas peribadatan manusia kepada Allah. Kemudian yang kedua, ditentukan oleh kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sini kita sebut sebagai teks. Terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ini, maka kita akan mencoba untuk menelaah surah Al-Quran, surah yang pertama kali diturunkan, sekaligus menjadi SK pengangkatan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Surah tersebut adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling mulia, yang mengajarkan dengan perantaraan pena, yang mengajarkan manusia apa-apa yang dia tidak ketahui. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 ini merupakan surah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan sekaligus menjadi SK pengangkatan beliau sebagai nabi. Kalau kita melihat seluk-beluk pada saat ayat ini diturunkan, maka pada saat itu Nabi sedang berada di Gua Hira. Nabi sedang melakukan tahanus dan berkhalwat di Gua Hira. Pada saat beliau berada di Gua Hira ini, datanglah kemudian malaikat Jibril membawa surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 dan meminta kepada Nabi untuk membaca surah ini. Setelah diminta membaca,
oleh malaikat Jibril, maka Nabi menjawab, saya tidak bisa membaca. Maka seketika itu juga kemudian malaikat Jibril memeluk Nabi. Setelah dipeluk, Nabi kemudian diperintahkan kembali untuk membaca surah ini. Bacalah, kata Jibril. Nabi sekali lagi menjawab, saya tidak bisa membaca. Kemudian dipeluk lagi oleh malaikat Jibril. Setelah itu pelukan dilepaskan, Nabi diminta lagi untuk membaca. Hal ini terjadi secara berulang sebanyak 3 kali. Setelah dipeluk oleh malaikat Jibril sebanyak 3 kali, kemudian dengan bimbingan malaikat Jibril, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya bisa membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 ini. Apa iktibar yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut? Karena kalau kita ketahui segala hal yang terjadi di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Selalu penuh dengan hikmah dan iktibar yang Allah berikan kepada manusia untuk menjadi bahan pembelajaran. Apa iktibar peristiwa Jibril yang memerintahkan Nabi untuk membaca? Padahal kalau kita ketahui, Jibril sudah mengetahui bahwa Nabi adalah seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca. Salah satu hal yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa tersebut adalah karena Nabi ini adalah merupakan manusia terbaik yang dipilih oleh Allah untuk menjadi Nabi dan nanti akan menjadi Rasul yang akan menjadi pemimpin umat. Maka di sini Allah menghendaki seorang nabi, seorang pemimpin untuk menunjukkan keteladanan. Jadi sebelum Nabi berdakwah meminta umatnya untuk membaca, maka beliau diminta sendiri untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi di sini adalah ada unsur keteladanan dari seorang calon pemimpin, calon rasul bagi umat manusia. Kemudian hikmah yang kedua yang bisa kita petik dari peristiwa tersebut adalah ternyata dengan usaha yang keras dan berulang-ulang, dalam hal ini dicontohkan sebanyak 3 kali, ternyata akhirnya Nabi yang semula tidak bisa membaca akhirnya bisa membaca dengan dibimbing oleh malaikat Jibril. Dan dalam ajaran Islam, pengulangan sebanyak 3 kali ini misalnya bisa kita lihat pada perbuatan atau langkah-langkah yang dilakukan pada saat berwudu, misalnya sering disunahkan dengan melakukan sebanyak 3 kali. Kita kembali ke ayat surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 di sini. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 ini merupakan SK pengangkatan Nabi Rasulullah sebagai Nabi. Kalau kita bandingkan dengan SK pengangkatan manusia, apakah menjadi seorang kepala negara, apakah menjadi seorang guru, dan lain-lain, biasanya SK itu akan isinya ada sesuai dengan tugas yang akan dia laksanakan. Di sini surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 ini isinya salah satu isi intinya adalah perintah membaca. Kita lihat kalimat pertama dari
ayat pertama surah Al-Alaq ini adalah Iqra, bacalah. Ini adalah suatu kalimat perintah, bacalah. Biasanya dalam suatu kalimat perintah akan ada objek yang ditampilkan. Kalau kita lihat di sini, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Di sini tidak terlihat ada objek perintah tersebut. Bacalah. Tapi yang dibaca apa? Di sini tidak disebutkan dengan tegas. Apa yang harus dibaca? Sebagian ulama ada yang menafsirkan bahwa yang diperintahkan dibaca di sini adalah ilmu agama Islam. Atau ayat-ayat qauliyah berupa Al-Quran. Karena objeknya di sini tidak disebutkan dengan tegas, maka kemudian ini bisa menimbulkan penafsiran. Ini bisa menimbulkan penafsiran yang lebih dari satu. Penafsiran yang lain adalah menyatakan atau berpendapat bahwa yang dibaca itu bukan hanya ayat-ayat qauliyah, bukan hanya Al-Quran, bukan hanya ilmu agama Islam, tetapi juga yang diperintahkan membaca adalah ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat-ayat yang terdapat di alam semesta. Dengan kata lain, yang dibaca ini bisa berupa ilmu agama Islam, bisa juga berupa ilmu lain atau ilmu-ilmu umum. Karena memang objeknya tidak disebutkan dengan jelas. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, kenapa yang diutamakan adalah membaca? Kalau kita kembali kepada cerita Nabi Adam pada perkuliahan sebelumnya, bahwa Nabi Adam sebelum menjadi khalifah, diterjunkan menjadi khalifah di muka bumi, maka Nabi Adam diberikan pembekalan lebih dahulu oleh Allah di surga. Dan salah satu pembekalan yang diberikan di surga itu adalah dengan menyebutkan nama-nama benda. Konteksnya di situ adalah ilmu pengetahuan. Di sini juga sama, Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul juga diberikan pembekalan oleh Allah, diangkat menjadi Nabi dengan perintah membaca. Berhubung ini adalah merupakan ayat yang pertama, berarti ini ada isu yang sangat besar, isu yang sangat penting bagi Nabi dan umat manusia. Isu penting tersebut adalah perintah membaca. Dengan membaca, manusia akan menggunakan akalnya sehingga bisa memperoleh ilmu pengetahuan untuk nanti melaksanakan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Jadi ini berisi iktibar yang bisa kita ambil di sini adalah pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia.
Karena dengan pengetahuanlah dia akan bisa melaksanakan fungsi kekhalifahannya dengan baik untuk bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dengan membaca maka manusia menggunakan akalnya, dengan menggunakan akalnya dia bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Kita lanjutkan kepada objek tadi di sini. Objek yang dibaca tidak disebutkan dengan jelas apa itu yang diminta Jibril atau diperintahkan Allah untuk membaca. Tapi kita dari asbabun nuzul, sebab turun Al-Quran dari peristiwa tersebut, kita bisa melihat bahwa yang diperintahkan membaca adalah membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena Jibril memerintahkan Nabi untuk membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Artinya, yang diperintahkan membaca di sini adalah membaca ayat-ayat Al-Quran, atau dengan kata lain, membaca ayat-ayat qauliyah. Di samping diperintahkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, karena ini objeknya tidak disebutkan dengan jelas, maka juga bisa ditafsirkan yang diperintahkan dibaca itu tidak hanya ayat-ayat qauliyah, tetapi juga adalah ayat-ayat kauniyah, itu ayat-ayat yang terdapat di alam semesta. Karena kalau kita lihat konteksnya di sini, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Allah menghubungkannya dengan hal yang diciptakan dengan Allah. Yang diciptakan oleh Allah adalah makhluk. Makhluk adalah merupakan alam semesta. Termasuk juga manusia, makhluk lainnya, benda mati. Dan lebih spesifik di sini disebutkan adalah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi ada kaitannya dengan penciptaan manusia. Jadi yang dibaca di sini menurut kita pribadi yang diperintahkan untuk membaca adalah kedua-duanya, yaitu ayat-ayat qauliyah yang terdapat di dalam Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah yang terdapat di alam semesta. Jadi perintah membaca di sini ada perintah yang membaca yang bersifat umum, apapun bisa dibaca. Apakah ayat kauliyah ataupun ayat kauniyah. Tetapi Allah memberikan rambu-rambu di sini. Apapun yang dibaca, pedomannya adalah dengan Bismi Rabbika, dengan nama Tuhanmu. Ini ada ajaran tauhid di sini. Segala apa yang kita baca, apakah itu ayat-ayat qauliyah, apakah itu ajaran agama Islam, apakah tentang ayat alam semesta, semuanya harus dijiwai atau diawali dengan nama Tuhanmu. Karena segala perbuatan yang diniatkan lillah karena Allah, apakah itu berupa ibadah yang mahdoh ataupun perbuatan-perbuatan lain yang sifatnya umum, jika diniatkan lillah karena Allah, atau dengan kata lain dengan bismillah, maka segala perbuatan tadi akan bernilai ibadah. Bismi Rabbika, dengan nama Tuhanmu. Jadi semua itu harus dengan nama Tuhanmu. Kalau semua hal yang kita baca dijiwai dengan nama Allah, dengan nama Tuhanmu,
maka segala perbuatan kita akan sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Insya Allah tidak akan menyimpang. Kemudian yang menarik lagi di sini Allah menggunakan kata Tuhanmu. Tuhannya Allah menggunakan kata Rabbi, Rabbun, maknanya Tuhan. Allah tidak menggunakan kata ilah, ilah juga berarti Tuhan. Kalau menggunakan kata ilah, salah satunya biasanya akan berkenaan dengan konteks penyembahan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tetapi kalau Allah menggunakan terminologi Tuhan dengan istilah Rabbun, Rabbi, maka ini ada konteksnya dengan pendidikan, dengan pembelajaran. Tuhan yang ada konteksnya dengan sifat al-alim, sifat yang mengetahui, yang terkait dengan ilmu pengetahuan, atau al-hakim, yang terkait dengan sifat kebijaksanaan. Jadi Tuhan yang berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran. Karena ayat-ayat di sini akan terkait, nanti konteksnya adalah dengan perintah membaca, dan sekaligus nanti ada terkait dengan pembelajaran. Jadi Allah menggunakan kata Rabbun untuk menunjukkan makna Tuhan. Kemudian disambung lagi oleh Allah, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuhanmu yang bagaimana? Yang telah menciptakan. Yang telah menciptakan makhluknya, yang telah menciptakan ciptaannya. Kemudian berarti ini bersifat umum. Salah satu tadi dasar yang menyebutkan bahwa yang dibaca itu tidak hanya ayat-ayat qauliyah, tetapi juga adalah ayat-ayat kauniyah. Kemudian lebih dispesifikkan lagi, Allah menciptakan khalaqal insana, yang telah menciptakan manusia. Allah menggunakan konteks manusia ini dengan terminologi al-insan, manusia yang berhubungan dengan unsur kerohanian, manusia yang bersifat becoming, manusia yang selalu dinamis, yang selalu bergerak, yang selalu berubah, yang selalu dibentuk untuk berubah ke arah yang lebih sempurna karena menggunakan potensi rohaninya, menggunakan potensi akalnya, sehingga manusia akan bisa berkembang menuju ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih sempurna. Khalaqal insana min 'alaq, dari segumpal darah. Alaq ini bisa maknanya di samping segumpal darah nanti bisa bermakna seperti lintah, bermakna sebagai sesuatu yang melekat di permukaan, dan bisa juga dimaknai sebagai sesuatu yang bergantung. Ini adik-adik mahasiswa bisa nanti ditelaah lebih lanjut pada video pembelajaran kita yang diberi judul Embriologi dalam Pandangan Al-Quran dan Hadis. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia al-insan dari segumpal darah. Di sini Allah mengkaitkan bacaan itu dengan penciptaan manusia dari segumpal darah. Berarti ini adalah merupakan isu yang sangat penting yang dikaitkan dengan perintah membaca. Karena dengan mempelajari diri manusia sendiri, maka manusia akan bisa mengenal dirinya sendiri. Jika manusia telah mengenal dirinya, maka dia akan bisa mengenal siapa penciptanya. Kita lanjutkan. Kemudian ayat yang ketiga terulang kembali.
Iqra, bacalah. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kalimat yang terulang-ulang ini dianggap tidak efisien, boros. Tetapi dalam konteks bahasa Arab, kata yang terulang ini bukan boros, tetapi mempunyai maksud tertentu. Di sini konteksnya adalah pengulangan, di sini adalah maksudnya untuk penguatan. Menguatkan kembali bahwa membaca itu adalah penting dan perlu diulang-ulang. Jadi membaca itu tidak hanya sekali, tetapi harus diulang-ulang karena membaca merupakan hal yang sangat penting. Iqra. Nah, dengan manusia dengan banyak membaca, berulang-ulang membaca, maka kemudian kalimat selanjutnya adalah warabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang paling mulia. Di sini Allah menunjukkan bahwa kalau kita banyak membaca, maka kita akan semakin memahami siapa diri kita, siapa Allah sebagai pencipta, siapa diri kita sebagai makhluk. Maka kemudian timbullah pengakuan pada diri manusia bahwa Tuhan Tuhanlah yang paling mulia. Jadi orang yang banyak membaca itu nanti akan menjadi sadar bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Dia lemah, ilmunya sangat sedikit, sehingga dia tidak menjadi sombong. Malah sebaliknya menjadi orang yang rendah hati. Sehingga di sini muncullah kemudian sifat-sifat yang terpuji, atau dengan kata lain muncullah akhlakul karimah, perilaku yang terpuji, perilaku yang terpuji dengan pengakuan bahwa Allah lah yang paling mulia. Jadi intinya adalah orang yang banyak berilmu, tujuannya nanti adalah tujuan hakikatnya di sini. Pengakuan bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa, pengetahuannya hanya sedikit, sehingga hanya Allah lah yang paling mulia. Kemudian Allah melanjutkan di dalam ayat yang keempat, Alladzi 'allama bil qalam. Allah menunjukkan sifat Tuhan yang paling mulia itu terkait sifatnya di sini adalah yang selalu mengajarkan, yang selalu berulang-ulang mengajarkan dengan perantaraan pena. Jadi Allah itu kenapa al-akram, kenapa paling mulia? Karena Allah selalu mengajarkan secara berkesinambungan, secara terus-menerus kepada manusia dengan perantaraan pena. Ini juga mengandung hikmah pada diri kita sebagai manusia bahwa kita harus banyak membaca untuk bisa dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Lalu setelah dapat ilmu pengetahuan itu, kita juga ada kewajiban moral untuk mengajarkan ilmu yang kita peroleh. Allah menggunakan di sini kata allama, menggunakan kata tasydid di sini yang artinya berbuat, salah satu arti makna tersebut adalah berulang-ulang memberikan pengajaran. Alladzi 'allama bil qalam, yang terus-menerus, yang berulang-ulang mengajarkan dengan perantaraan pena. Bil qalam, dengan pena. Salah satu makna yang bisa kita ambil dari kata bil qalam di sini artinya ilmu pengetahuan itu harus dicatat, harus didokumentasikan.
Karena kalau tidak dicatat, tidak didokumentasikan, ilmu pengetahuan itu bisa hilang. Jadi dengan didokumentasikan, dicatat, dan sebagainya, nanti akan membentuk ilmu pengetahuan. Kemudian diulang lagi kembali oleh Allah pada ayat 5. Allamal insana ma lam ya'lam. Yang terus menerus berulang-ulang mengajarkan manusia apa-apa yang dia tidak ketahui. Jadi dengan banyak membaca, maka manusia nanti akan mengetahui apa-apa yang dia tidak ketahui sebelumnya. Sehingga nanti begitu dia mengetahui, maka dia akan sadar bahwa dirinya sangat kecil di hadapan Allah, sehingga timbullah pengakuan bahwa Allah lah yang paling mulia. Adik-adik sekalian, jadi dengan demikian sebenarnya kalau kita mau melaksanakan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dengan selalu membaca dan selalu membaca, maka seharusnya umat Islam yang melaksanakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, ilmu pengetahuannya akan banyak. Kalau memang umat Islam benar-benar melaksanakan ayat-ayat Al-Quran ini, ayat 1 sampai dengan 5 ini dalam konteks kehidupan sehari-hari. Insya Allah umat Muslim akan maju kalau melaksanakan ayat 1 sampai dengan 5 surah Al-Alaq. Dan ini surah yang sebenarnya adalah surah pertama kali turun. Surah yang mementingkan untuk mencari, membaca ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan yang terdapat di dalam ayat-ayat qauliyah, yaitu ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis, maupun ayat-ayat kauniyah yang terdapat di alam semesta. Adik-adik sekalian yang kebetulan sedang kuliah di bidang kedokteran dan kesehatan, apakah mahasiswa kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan, fisioterapis, kesehatan masyarakat, alhamdulillah Anda sekarang sedang melaksanakan perintah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Yang melaksanakan Iqra ini, mudah-mudahan Anda akan banyak memperoleh ilmu pengetahuan. Amin. Sekarang kita lanjut ke definisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Singkat dengan IPTEX. I-nya adalah ilmu pengetahuan, T-nya adalah teknologi, dan S-nya adalah seni. Dari sumber kepustakaan yang saya ambil, pengetahuan itu artinya adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui panca indera, intuisi, insting, dan firasat. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, diorganisasi, disistematisasi, dan diinterpretasi, sehingga menghasilkan kebenaran yang bersifat objektif, telah diuji kebenarannya, dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Jadi dari sumber kepustakaan yang saya ambil, antara pengetahuan dan ilmu itu ada perbedaan. Ilmu lebih lengkap dibandingkan dengan pengetahuan. Sedangkan teknologi ini adalah produk dari ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan menghasilkan produk yang disebut dengan teknologi. Sedangkan seni adalah hasil ungkapan akal dan budi manusia dengan segala prosesnya. Seni merupakan ekspresi jiwa seseorang yang identik dengan keindahan. Ini merupakan ekspresi jiwa seseorang yang identik dengan keindahan. Profesi kedokteran dan kesehatan tentu tidak akan lepas dari ilmu pengetahuan, tidak akan lepas dari teknologi, dan tidak akan lepas dari seni.
seni dalam dunia kedokteran dan kesehatan itu cukup penting. Karena dengan seni inilah maka kedokteran dan kesehatan itu menjadi indah. Kita lanjutkan. Bagaimanakah iptek dalam pandangan Islam? Dalam pemikiran yang bersifat sekuler ini maksudnya adalah memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu umum, maka perennial knowledge yang bersumber dari wahyu Allah ini tidak mereka akui sebagai ilmu, karena memang dalam pemikiran sekuler terpisah antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Karena menurut pemikiran sekuler yang namanya ilmu adalah harus bebas dari nilai. Sedangkan ilmu pengetahuan yang bersumber dari wahyu Allah tidak bisa dilepaskan dengan nilai-nilai. Bahkan ilmu pengetahuan harus dibimbing oleh nilai-nilai tersebut. Ini kalau menurut pemikiran sekuler. Tetapi kalau menurut ajaran Islam, wahyu dan akal, dengan kata lain agama dan ilmu, ini harus sejalan. Agama bisa mengandung ilmu pengetahuan, agama bisa digunakan untuk mengarahkan ilmu pengetahuan agar hasilnya nanti ada sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni merupakan hasil pengembangan potensi manusia yang diberikan Allah berupa akal dan budi. Dengan demikian, menurut ajaran Islam, sumber ilmu pengetahuan ini ada dua. Yang pertama adalah akal, dan yang kedua adalah wahyu. Sedangkan tadi kalau menurut pemikiran sekuler, maka yang menjadi sumber ilmu pengetahuan itu adalah akal, bukan wahyu. Sedangkan dalam ajaran Islam, wahyu ini bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan sendiri dan juga bisa menjadi pedoman agar ilmu pengetahuan itu tidak menyimpang dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam ada konsep integrasi antara iman, ilmu, dan amal. Integrasi antara iman, ilmu, dan amal ini diibaratkan sebagai sebuah pohon yang baik. Akarnya adalah iman atau akidah atau tauhid, batangnya adalah ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Ilmu agamanya di sini yang dimaksud adalah ilmu syariat, ilmu fikih. Kemudian buahnya adalah amal. Buahnya adalah akhlakul karimah. Jadi tiga inti ajaran Islam yaitu tauhid, fikih, dan tasawuf dan akhlak ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Akarnya menghujam ke bumi, jadi tauhid yang kuat, akidah yang kuat itu akan menghujam ke bumi yang akan menopang ketegasan ajaran Islam. Kemudian batangnya ilmu pengetahuan, fikih, menjulang tinggi ke langit, cabangnya atau dahannya rindang, cabangnya banyak. Sedangkan buahnya amal soleh dan akhlakul karim, buahnya adalah sangat lebat. Inilah konsep ideal yang harus diterapkan dalam ajaran Islam antara iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan
yang secara komprehensif yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Yang semuanya dalam agama Islam tercantum dalam ajaran tauhid, fikih, tasawuf, dan akhlak. Keutamaan orang yang beriman dan beramal soleh ini bisa kita lihat dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat, akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi orang Islam harus beriman dan harus mendapatkan ilmu pengetahuan. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Setelah memperoleh ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan tadi harus diamalkan. Kemudian beramal ini harus dilakukan dengan perbuatan ikhlas. Manusia memiliki tanggung jawab ilmuwan terhadap alam dan lingkungan. Kita masih ingat bahwa fungsi utama manusia di dunia itu yang pertama adalah sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah, dan kedua adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin dalam pengertian yang sifatnya umum. Sebagai hamba Allah, maka manusia patuh dan tunduk kepada Allah dan sunnatullah. Sebagai khalifah, maka manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan lingkungannya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.